Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi. Tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau. Dialah Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dialah Engkau dimuliakan, dialah Engkau ditinggikan atas pengagungan kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab itu pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia dengan hati bersyukur, memuliakan nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Kekuatanku
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab ada kekuatan baru yang kami terima saat kami dalam hadirat-Mu, saat kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur Engkau hadir di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau ada di setiap musim
musim hidup kami. Kau menolong kami, Kau menjagai kami, Kau memberkati kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya Allah yang setia, Kau satu-satunya Bapa yang mulia. Kau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Engkau lebih dari segalanya. Kau yang berarti dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami sembah Kau.
Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau yang bertindak beri pertolongan bagi kami, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Sebab itu kami bersyukur, kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Engkau melindungi, Kau jagai kami, Kau jagai seperti biji mata-Mu. Kami aman, kami haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau
indah dalam hadirat-Mu. Sebab itu lebih baik satu hari kami di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dalam hadirat-Mu kami rasakan tenang. Dalam hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami menikmati ketentraman dalam jiwa kami. Bahkan dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mempercayai kesetiaan-Mu. Dan kami percaya Engkau menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah terlelap, sedetik pun Engkau tidak pernah tertidur. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau hampiri kami dengan kasih setia-Mu. Dan Engkau buktikan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau lagi belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Heng. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan kita yaitu di Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Saya bacakan perikopnya. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya. Berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Jadi perikopnya, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Saya mendapatkan 3 poin alasan kenapa orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu saya dapat di ayat yang atasnya, yaitu ayat 34. Saya bacakan dikit. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi menurut orang Yahudi, Mesias adalah tetap hidup selama-lamanya, yaitu tidak akan mati atau meninggalkan mereka. Sedangkan kita tahu kalau Tuhan Yesus harus ditinggikan, yaitu mati di atas kayu salib, supaya menembus setiap dosa-dosa kita. Bahkan di
1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi setiap kita orang percaya bahwa kalau Tuhan Yesus disalibkan, maka dosa-dosa kita juga akan dihapuskan dan diampunin. Tetapi menurut orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang termasuk orang-orang yang tidak percaya atau ada orang yang bodoh, itu adalah suatu kebinasaan. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah suatu kekuatan yang diberikan kepada Tuhan melalui kekuatan salib. Itu poin pertama yang saya dapatkan. Yaitu poin kedua yang saya dapatkan di ayat 38. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Di ayat 40, maaf. Ia telah membutakan mata dan menenggilkan hati mereka. Saya pertama-tama bingung juga ya, kenapa Tuhan membutakan mata orang Yahudi supaya mereka tidak balik percaya kepada Tuhan gitu loh. Padahal kalau dia tidak membutakan mata mereka, otomatis mereka melihat kedahsyatan Tuhan, melihat semua perkara-perkara. Akhirnya mereka kan menjadi orang yang percaya gitu loh. Jadi ternyata saya baca-baca, saya renung-renungkan, ternyata di sini Tuhan bukan membutuhkan mata yang melihat sesuatu perkara yang ajaib, tetapi Tuhan menginginkan suatu iman gitu. Karena dengan iman percaya kita akan mendapatkan keselamatan, seperti firman Tuhan mengatakan, dengan mengucapkan kita percaya dan juga mengimankan di dalam hati kita, kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi di ayat 40 ini saya mendapatkan Tuhan tuh tidak mau setiap orang Yahudi itu melihat lalu mereka baru percaya. Tetapi Tuhan membutuhkan iman percaya gitu loh. Karena kita tahu iman akan mendatangkan suatu ketaatan. Nah, dalam suatu ketaatan itu yang dibutuhkan Tuhan kepada setiap manusia untuk datang kepada Dia. Kita tahu ya, kalau hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan tuh butuh suatu ketaatan. Karena tanpa ketaatan kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena segala apapun juga selalu memberontak dari hati kita supaya kita taat. Padahal kata taat itu adalah tulisan yang sangat sederhana. T sama A sama T. Kalau dibalik juga T sama A sama T. Itu suatu kata yang sangat gampang, sangat mudah, tetapi sesuatu hal yang susah dilakukan. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau kita mempunyai iman, lalu melakukan dengan suatu ketaatan untuk datang kepada Tuhan. Itu di ayat 40. Itu yang saya dapatkan. Dan juga poin yang ketiga yang saya dapatkan di ayat 43. Kenapa bangsa Yahudi tidak percaya kepada Tuhan? Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi mereka juga sangat meninggikan ego mereka daripada percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Ya karena balik-balik mereka tidak mengenal dan tidak tahu kuasa Tuhan. Nah, maka daripada itu, kita yang sebagai orang percaya, mari kita memperkenalkan Tuhan dan juga kita memberitahukan kepada orang bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melepaskan setiap mereka yang terikat. Dan juga nanti di 19 Februari nanti ada KKR. Saya menghibau teman-teman, mari kita perkenalkan Tuhan Yesus melalui KKR ini, bahwa di dalam KKR ini juga ada kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, dan juga ada solusi untuk kehidupan kita. Nah, jadi itu yang saya dapatkan, dan juga saya ada kesaksian sedikit mengenai orang yang percaya. Ada satu keluarga dari Komsel kami mengajak satu keluarga yang baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pas diajak, iya, akhirnya tidak datang. Diajak, iya, tapi tidak datang. Kenapa demikian? Karena
orang yang kita ajak itu masih terikat gitu loh. Orang yang kita ajak itu masih belum terlalu mengenal Tuhan gitu loh. Jadi hatinya dan responnya itu tidak mudah diajak. Nah, karena kenapa? Karena keterikatan dia tuh dengan dunia-dunia dia, keterikatan dia dengan masa-masa lalu dia, itu yang belum terlepas. Jadi yang membuat kita agak berat untuk mengajak dia datang kepada Tuhan. Tetapi menurut saya itu tidak jangan menjadikan suatu keputusasaan dari kita, tapi kita harus terus karena kita mengetahui mereka belum hidup di dalam Tuhan, belum hidup di dalam kebenaran, belum hidup di dalam kelepasan. Jadi kita harus wajib terus membawa mereka. Seperti kita menginjilin orang, kita mengajak setiap orang-orang datang kepada Tuhan, itu tidak hal yang langsung instan bisa terjadi, tetapi itu juga perlu pertama kasih karunia, kairos Tuhan, perlu juga kesabaran dari kita untuk terus bisa menjangkau jiwa itu. Oke, itu aja yang dapat dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan atau yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Hengki yang disampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar dari Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat 43. Ya, seperti apa yang tadi Hengki katakan, kata kunci adalah taat. Nah, kita bisa taat itu ya karena kita percaya. Karena seperti mungkin setiap hari Bapak Ibu mendengar setiap sebelum dengar firman Tuhan, kalimat doa saya menjadi sebuah paradigma yang harus terbangun dalam hidup kita, bahwa kita ini harus paham dulu firman Tuhan, kita harus mengerti dulu firman Tuhan, sehingga kita bisa percaya firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu kita percayai, maka pasti akan otomatis kita lakukan, kita taat melakukan. Tapi melalui perikop ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sebenarnya alasan mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya, bahkan di ayat 42, kalaupun ada beberapa orang pemimpin percaya, tapi mereka tidak berani mengakuinya secara terang-terangan. Ya, poin yang terakhir tadi yang Hengki sampaikan, ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bahkan kalau kita pernah baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-9 kalau tidak salah, tentang orang buta yang disembuhkan, ketika orang-orang Farisi ahli Taurat tanya kepada kedua orang tua dari orang yang buta, mereka pun berusaha untuk menghindar, takut mengakui Yesus, takut mengakui kepercayaan mereka kepada Yesus. Sekali lagi karena takut dikucilkan. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita berani menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan dalam konteks untuk pamer, bukan. Tapi justru orang harus melihat Tuhan, baik kasih maupun kuasanya itu secara nyata dalam hidup kita. Kalau dulu tahun 80-an mungkin kita sering dengar dalam khotbah para pendeta ngomong seperti ini. Ayo kalau ke gereja Alkitabnya jangan dibungkus-bungkus, dibungkus koran lah, dimasukin tas lah, tas plastik supaya nggak kelihatan bahwa dia mau ke gereja. Takut menunjukkan identitas kekristenannya. Kalau zaman sekarang sih nggak ada lagi, karena orang juga nggak ada yang bawa Alkitab konvensional, jarang sekali. Orang sudah bawa HP kemana-mana, dan di dalamnya ada Alkitab. Tapi sekali lagi bukan soal tanda-tanda lahiriah semata, karena saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, nggak usahlah kita mau menunjukkan diri dengan pencitraan, orang pasti akan bisa melihat kemuliaan Tuhan.
Karena seperti Yesus pernah ajar di dalam Matius pasal 15, Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 16 khususnya, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang, supaya Bapamu dipermuliakan. Jadi berbicara berbuat baik itu sekali lagi adalah sifat alamiah kita, bukan hanya sekedar pencitraan. Walaupun kita memang tinggal di negara Indonesia yang mayoritas adalah saudara tiri kita, tapi sekali lagi ketika dalam ketulusan kita berani menyatakan diri siapa kita, tentu ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang takut dikucilkan, tapi kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman. Karena kalau kita ingat lagi ayat yang ke-40, seperti apa yang kita dikatakan, ya bukan artinya Tuhan itu nggak baik. Kita ingat kisah Fir'aun. Jangan sampai kita mengeraskan hati terus-menerus, seperti juga kitab Ibrani katakan, kalau pada hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau kita masih mengeraskan hati, masih oke, Bapak Ibu. Tapi kalau sampai Tuhan yang sudah mengeraskan hati kita, itu artinya memang kita sudah dipersiapkan untuk mengalami murka Tuhan. Nah, makanya melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita menjadi seperti orang Yahudi yang tidak percaya. Di surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita ini bersyukur karena kedegilan hati bangsa Yahudi inilah akhirnya mereka dipotong, dan kita sebagai zaitun yang liar itu kita dicangkokkan kepada zaitun sejati itu. Jadi kita ini bisa mengenal Yesus seperti yang kita dikatakan, itu karena kasih karunia dan tentu karena kairosnya Tuhan. Tapi bagian kita, ya jangan pernah menyerah membawa teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Baru kita ajak sekali dua kali, nggak mau, jangan menyerah. Dia nggak datang, kita yang datangin ke rumahnya. Kita kunjungin. Yuk, hari-hari ini sekali lagi, saya sangat terinspirasi, termotivasi, dan saya memberi apresiasi pada jemaat-jemaat Air Hitam. Nah, ada Ibu Dorcas, ada Ama Alien, ada Celita, ada Ceyuna. Mereka setia dalam perkara kecil, jauh-jauh mereka datang. Ayo, kita yang punya fasilitas lebih, kita punya fasilitas lebih, gunakan semua yang ada pada kita. Bukankah semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan? Bukan merasa tersaingi, bukan, tapi termotivasi. Seperti apa yang kemarin Ibu Dorcas saksikan. Wow, benar-benar saya harus memberi apresiasi. Dan saya percaya bukan cuma kita manusia, malaikat di surga juga bertepuk tangan memberi apresiasi bagi teman-teman kita dari Air Hitam. Ada Ibu Dorcas, ada Ama Alien, ada Celita, ada Ceyuna. Mereka benar-benar penuh gairah, penuh sukacita, penuh dengan keberanian memperkenalkan siapa itu Yesus. Pak Simon juga support, walaupun mungkin nggak bisa hadir. Sekali sih pernah ikut ya, beberapa waktu yang lalu. Waktu Pak Icia kami datang, wah semua rumah yang kami kunjungi produk Simon. Mereka ngomong, ini Pak Simon yang support. Nah, apapun yang bisa kita lakukan, sekali lagi bukan untuk pencitraan, tapi ujung-ujungnya apa yang kita lakukan itu supaya Bapa dipermuliakan. Kita menjadi satu kesatuan yang kuat, satu kesatuan yang solid, kerjakan bagian kita. Jadi, seperti apa yang dikatakan tadi,
Ada Denny, Lucy, semangat. Kita doain. Nanti komsel ya dia datang kita doain. Kita atur jadwal untuk kita kunjungi. Tapi sekali lagi itu tadi, hati mereka ya kita nggak bisa atur. Hati mereka itu mereka yang pegang. Tapi kan firman Tuhan dikatakan hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan yang Tuhan bisa arahkan. Tapi yang menjadi koreksi kita sudah lakukan lebih nggak? Kita punya gairah, punya semangat nggak untuk memenangkan jiwa? Nah itu dulu yang perlu kita lakukan. Mereka mengeraskan hati, yaitu pilihan mereka. Jangan sampai Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Makanya bagian kita adalah memohonkan kasih karunia atas hidup mereka. Doakan, sebut nama mereka, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia dan kairos, kata Hengki tadi. Waktunya Tuhan. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Yuk, kita bersyukur karena ketidakpercayaan orang Yahudi, akhirnya kita yang dicangkokkan. Dan kita yang sudah menamakan diri orang percaya, jangan sampai kita juga menjadi keras hati. Berikutnya ya jangan takut untuk menyatakan siapa itu Yesus. Bukan untuk pamer, bukan untuk show, tapi memang Tuhan mau melalui hidup kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan. Apalagi ayat yang terakhir tadi katakan, lebih baik kita mendapatkan kehormatan dari Allah, bukan dari manusia. Kalau manusia kan pada umumnya akan mencari kehormatan dari manusia. Ingat Amsal pasal 3, ayat yang ke-13 mulai sampai 18, itu ayat favorit yang selalu akan saya berikan kepada orang-orang berulang tahun. Ketika kita hidup sesuai firman, kita punya hikmat Tuhan, maka firman Tuhan katakan umur panjang itu di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan itu di tangan kirinya. Artinya, orang yang hidup sesuai firman, orang yang taat melakukan firman, hidupnya itu pasti akan dihormati. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Orang akan melihat hikmat kebijaksanaan dalam setiap perkataannya, dalam perbuatannya. Jadi biarlah kita dinilai dan dihormati oleh orang, bukan semata-mata karena harta, bukan hanya karena tahta, tapi orang-orang benar-benar melihat kasih Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, mereka respect, mereka hormat, itu karena kita orang yang bijak, orang yang murah hati, orang yang selalu siap menolong orang lain. Nah, orang akan respect kepada kita. Kalau hanya karena tahta, hanya karena harta, maaf, terkadang orang bukan respect, orang bukan hormat. Terkadang orang itu cuma takut dalam tanda kutip di depan kita. Di belakang kita, kita bisa diomongin habis-habisan. Nah, itulah yang justru seringkali dicari oleh dunia. Makanya ada istilah pencitraan. Tapi ya melalui firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita mau terus jaga hati kita, hidup seturut dengan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mempromosikan kita. Tuhan sendiri yang mengangkat hidup kita. Karena firman Tuhan katakan jalan hidup orang benar itu akan terus terang hingga rembang tengah hari. Masa kalah dengan iklan satu lampu, terus terang, terang terus. Nah, kita harus terus terang. Hidup kita harus terang terus. Jangan biar pet kata orang. Jangan kadang terang, kadang gelap, nggak seperti itu hidup kita. Tapi biarlah melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin dapatkan sesuatu dari firman Tuhan pagi hari ini yang boleh dibagi kepada setiap kita.
Shalom Pak, Yuk, Pak Hai, silakan. dengar suara Pak ya? Dengar, Pak Videonya Hai. nggak? Shalom ya Bapak Ibu, saya mau bagikan Pak, saya ada dapat pencerahan dikit sih Pak pagi ini Pak. Ya saya mau bagikan gini Pak, saya pada awalnya kan 3 tahun yang lalu, saya ini kan hidup saya kan udah berantakan benar Pak. Saya dapat ada satu firman Tuhan, dan saya ini rema gitu Pak di 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 ayat itu ya. Sebenarnya saya tahu Pak, hidup saya ini banyak salahnya Pak, nggak ada benarnya Pak. Setelah dapat firman Tuhan itu, saya mau Pak ikut Tuhan, saya bilang. Ikut Tuhan seperti apa? Pada awalnya saya nggak tahu apa-apa, saya sama sekali buta Pak. Nggak tahu mujizat, nggak tahu arti keselamatan seperti apa. Tapi saya punya tekad, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya percaya, saya mau ikut. Ya berjalan waktu, saya tulus ikut aja Pak. Ya saya berdoa ya di rumah tuh sendirian aja Pak, nyanyi, ikut. Ada berjalan 1 bulan lebih Pak ya, saya nyanyi, saya berdoa seperti apa saya nggak tahu, saya cuma nyanyi, saya cuma ngomong apa adanya aja lah. Cara doa seperti apa saya nggak tahu Pak, saya cuma ngomong-ngomong menurut isi hati saya aja Pak. Berjalan waktu, saya ke gereja lah Pak. Kayaknya hati saya nih udah nggak tahan lagi Pak, saya mau ke gereja, pokoknya saya mau ke gereja. Mau ke gereja seperti apa sih saya nggak tahu juga. Saya pokoknya datang aja lah, saya mau datang. Saya datang, saya ikutin. Ternyata setelah saya mendengar firman Tuhan, saya kayaknya begitu yakin Pak, hidup saya ini ada mau menuju untuk membenahi hidup saya udah nampak nih. Kayaknya ini udah jadi pegangan saya nih. Saya benar-benar mau ikut Tuhan nih, saya bilang. Saya mau ikut Yesus. Saya belum tahu sih Yesus itu Tuhan, saya nggak tahu Pak. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Dia. Saya udah tekad Pak, udah mau ikut Dia. Saya pada mulanya sih kemauan saya masih sangat banyak Pak. Saya baru jatuh kan, keinginan saya mencari duit itu sebenarnya sangat ambisius. Walaupun saya jatuh dalam habis lah, boleh bilang habis ya. Tapi motivasi saya untuk hidup sukses cari uang ini saya masih habis ya, masih sangat kuat Pak. Saya pasti yakin kalau ada kesempatan saya pasti bisa naik lagi. Tapi berjalan waktu saya ikut Tuhan, saya ikutin terus, saya sungguh-sungguh ikutin. Ternyata yang saya mau sudah sudah agak hilang semua nih Pak, agak mulai kendur semua nih. Saya ikutin terus. Terakhir saya benar-benar ikutin, saya pernah ke gereja, pindah gereja kayaknya 2 kali Pak ya. Terakhir saya masuk ke Pelita, itulah gereja terakhir saya pilih Pak. Saya benar-benar mulai dari nol aja masuk ke gereja, diajak teman Rudi, katanya cobalah ke sini, kita satu komunitas kan. Saya ikut Pak, ketemu Pak Ramli, ketemu penyembahan di Pelita, kayaknya inilah gereja yang saya pilih Pak kan. Saya juga nggak tahu kok hati saya mau ke Pelita ini. Terus saya bertumbuh di dalam Pelita, memang dari nol saya ikut pemuritan seperti apa, saya dituntun oleh Pak Ramli, kami komsel pemuritan sama-sama, malam-malam saya ikut aja. Berjalan waktu, ya saya tahu-tahu jadi rema terus ikut Tuhan ini, cara berdoa seperti apa saya mulai tahu. Satu, saya hidup dalam berkristenan mesti hidup dalam firman. Saya tuh selalu ikutin aja. Saya disuruh diajari baca firman seperti apa.
Saya baca terus setiap hari, Pak. Berjalan waktu saya sih memang setahun lebih lah saya habisi firman itu saya baca, Pak. Setahun lebih saya ya nggak semua saya dapati, Pak. Kadang-kadang kalau nggak dapat saya selalu lalui, saya nggak lewati aja. Ya sampai saat ini saya sih udah 3 kali Pak ya baca firman Tuhan tuh saya bisa saya lewatin. Tapi memang saya sungguh-sungguh dipulihkan Pak hidup saya ini. Sebenarnya yang saya mau selama ini saya lebih banyak ke dunia ya. Tapi setelah saya hidup di dalam Tuhan, saya coba untuk melepasin semua yang ada di dunia ini. Saya satu-satu sudah mulai saya coba Pak. Dulu saya bertemannya sembarangan aja, hidup saya nggak pernah tidur malam, saya tidurnya pagi terus ya. Tapi setelah saya ikuti Tuhan, memang Tuhan merubah hidup saya semua, Pak. Saya udah bisa hidup, Pak. Tidurnya udah lebih awal, hidupnya lebih benar, nggak mau basa-basi lagi, nggak mau jatuh dalam dosa lagi. Padahal saya setiap hari dulunya jatuh dalam dosa aja. Memang ikut Tuhan tuh memang saya juga bingung ya. Bingungnya kenapa, Pak? Kok saya tanya Tuhan juga. Saya kan udah cukup tua, Pak, ya 49 tahun, hampir 50 tahun mau ikut Tuhan. Padahal saya juga tanya Tuhan, saya umur begini tua, apa Tuhan masih mau menerima saya? Saya juga dalam doa saya tanyain ya. Ternyata Tuhan masih mau pakai saya, Pak. Saya bilang harta saya sudah nggak ada loh, Tuhan nggak ada apa-apa lagi. Tuhan juga ngomong dengan saya nggak butuh uang kamu, saya butuh hati kamu. Wah, begitu Tuhan bilang dia butuh hati saya, inilah yang membuat saya lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, Pak. Saya rema, saya ikutin terus, saya dimuridin, saya ikut diperlengkapi terus, ikut Tria Sejati. Pokoknya ikut yang untuk melayani, saya ikut aja lah yang namanya untuk Tuhan, saya ikutin terus. Saya kayaknya kasih mula-mula saya nih kayaknya nggak pernah habis, Pak. Saking semangatnya saya ikut Tuhan. Ya, memang saya juga dikasih banyak ya yang jadi bapak rohani saya, Pak Ahyong, Pak Ramli, Pak Santo, semua termasuk Pak Heri juga sih. Saya juga asal pendeta saya mau jadikan mereka bapak rohani, Pak Yosia juga. Saya selalu dituntut, saya kan masih baru, Pak. Saya benar-benar dari nol. Saya perlu masukan, saya perlu bimbingan, saya mau ditegur walaupun umur saya sudah tua, kadang-kadang saya banyak belajar dengan yang masih muda, Pak. Karena saya untuk kerohanian saya masih dangkal sekali, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi berjalan waktu saya ikutin. Mungkin sampai saat ini mungkin sudah kairosnya Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan gitu, Pak. Berjalan waktu nggak tahu saya kok bisa jadi gini, tapi ya memang itu semenjak saya ikut Tuhan, saya tahu Pak panggilan hidup saya mau kemana, saya ikutin baca firman, saya rema Pak. Saya mau jadinya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Setelah itu saya mau ikut Tuhan tuh bukannya saya dapat dari orang, Pak. Saya benar-benar rema dengan Tuhan itu, saya bukan asal ikut apa kata orang, tapi saya mau Tuhan itu yang ngomong dengan saya, apa sih yang mau saya lakukan. Ya saya selalu naikkan ke dalam Tuhan supaya saya nggak salah lagi, supaya saya nggak jatuh lagi dalam hal-hal dosa lama saya kan. Nah, mungkin dalam hal inilah ini yang meneguhkan saya terus hidup dalam firman, baca firman. Ya, sampai saat ini saya sungguh-sungguh merdeka, Pak. Saya senang, walaupun saya nggak banyak harta, tapi hidup saya udah merdeka kayaknya. Ini saya udah sangat nyaman. Nyaman dalam arti kata, bukannya nyaman banyak harta, bukan, Pak. Isi hati saya tuh kayaknya udah benar-benar enak gitu, nggak ada beban, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak macam-macam lagi pikiran saya, Pak. Memang benar-benar hidup di dalam Tuhan itu memang nggak pernah saya dapatin selama 49 tahun. Setelah saya hidup dalam Tuhan, baru saya merasakan hidup ini ada tujuan. Amen. Ada yang mau kita capai gitu, Pak. Selama ini saya nggak tahu tujuan hidup saya mau kemana, Pak. Tapi setelah saya hidup dalam Tuhan, saya tahu saya mau kemana perginya, Pak. Begitu aja bisa saya bagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Hai buat kesaksian hidupnya. Itulah kairos
Tuhan dalam hidup Ko Ahai. Dalam waktu beberapa tahun, akhirnya bulan lalu ambil keputusan untuk full time jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Jadi kata kuncinya kerendahan hati, terus mau belajar, terus taat, berfirman, dan biarkanlah Tuhan yang membawa kita di dalam setiap rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Oke, biarlah kesaksian Ko Ahed juga memotivasi kita, menginspirasi kita. Yuk terus taat firman, ikuti setiap rancangan Tuhan. Ada kairosnya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Oke, sebelum kita akhiri di dalam doa, saya sang kepada Hengki, boleh cerita si Riko kenapa ya kesiram air panas atau halo cerita? Yuk silakan cerita. Halo, Ya. Lagi dengar jalan Pak ya? Heri? Dengar. Terkena air radiator mobil Pak Heri. Oh. Badannya melepuh-melepuh seperti kena air panas. Iya. Makanya saya tanya kemarin di grup karena lihat bentuk lukanya. Oh, di tempat dia kerja. Iya, dia ngantar barang Pak Heri. Oh, oke. Tapi sekarang di rumah posisinya? Di rumah. Oh, di rumah ya. Ya, sudah rawat jalan cuman. Oh, oke. Nanti kita masukkan dalam pokok doa ya. Oke, Pak Heri. Ya, Terima kasih Pak Heri. Oke, silakan, Hengki. Ya, silakan Edi, kita masuk dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau selalu ajar kami Tuhan, selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Teti Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan kesehatannya Tuhan. Biarlah oleh bilur dan kepada kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga lindungi dia Tuhan di masa tuanya ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memagari Tuhan bersama dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ramli Tuhan, buat jantungnya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menormalkan jantungnya Tuhan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan di dalam jantungnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur dan kuasa daripada Engkau Tuhan, Engkau telah sembuhkan dia ya Tuhan. Kita mau berdoa juga Tuhan buat Riko Tuhan, anak Ibu Ita Tuhan. Biar Engkau juga memberikan kesembuhan Tuhan atas luka-lukanya Tuhan yang terkena air radiator ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan kulit-kulitnya yang melepuh ya Tuhan dengan kuasa darah yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari Engkau semakin memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Perekonomian dan juga Tuhan segala penyakit Tuhan, COVID ini Tuhan. Biar Engkau juga jamah Tuhan buat para medis Tuhan untuk menangani Tuhan COVID yang kedua ini ya Tuhan. Dan Engkau juga jamah Tuhan buat pemerintah Tuhan untuk melaksanakan rencana untuk pemberantas penyebaran COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa buat Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Aheng, silakan tutup dalam doa, Ko Aheng. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang telah mengikuti kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkati kami semua ya Tuhan, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan, pengetahuan kami tentang iman
Percaya kami kepada Engkau, firman-Mu ya Tuhan, telah kami dengar ya Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang belum percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, dari pagi hingga sore ini, supaya kami dapat beraktivitas ya Tuhan dengan baik, dan dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih, tutup buku semua kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari virus jahat, terutama virus corona ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus, semua dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, menutupi mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.